dunia hospitality. Mau nggak mau ya namanya pelayanan itu yang harus utama. Sekeren apapun medsos kalian, sekeren hotel apapun, kalau tanpa pelayanan yang setulus hati, sepenuh hati, nggak akan bisa. Untuk bisa mempertahankan klien tetap bersama dengan kita. Gitu. Benar, karena pada intinya memang ketulusan itu juga penting, Bu ya. Komunikasi yang baik juga penting juga. Masih dengan Ngimpi Asyik, ngobrol inspiratif tapi asyik. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya yang ada di rumah dan yang di hotel juga mungkin atau di kamar atau di mana aja, kalian sudah masuk dalam podcast seru-seruan kita. Kita udah kedatangan tamu. Sebelah kanan Junta ada yang manis tapi bukan kurma. Nah, ini tamu Junta pada siang hari ini adalah Ibu Nini Haryanti. Beliau merupakan Public Relation dan Sales Manager Davam Hotel Manajemen. Nah, ya, selamat Hari Kartini ya. Hari ini kan tanggal 21 Hari Kartini, Lebaran. Jadi benar-benar luar biasa loh hari ini. Selamat Hari Kartini dong, selamat Hari Kartini. Oh Ya, nama saya Nini Haryanti. Kebetulan saya sebagai corporate PR dan sales manager untuk Davam Hotel Management, dan saya di Davam sejak hotel ini belum berdiri. Jadi benar-benar dari zero sampai sekarang sudah 30 hotel di seluruh Indonesia. Tugasnya apa toh? Kenapa harus disebut Sri Kandi? Nah, karena memang posisinya Bu Nini ini selain mempromosikan seluruh Davam di Indonesia, Bu Nini juga bertanggung jawab dalam penjualan atau sales tentang seluruh yang dimiliki oleh Davam Hotel Management di Indonesia. Sampai-sampai ada tamu yang menyebut Bu Nini itu SDI. Apa itu SDI? Sales Davam Indonesia. Nah, Bu, kok bisa disebut sama tamu-tamu SDI Sales Davam Indonesia? Kalau enggak Sri Kandi Somiber, nah, nggak mungkin. Nah, maka dalam Hari Kartini ini saya harus manggil atau harus mendatangkan Sri Kandinya Davam Manajemen. Nah, ini Bu Nini Haryanti. Tepuk tangan dong buat Bu Nini. Bu, dalam Hari Kartini ini kan memang Junta spesial memanggil Bu Nini sebagai Sri Kandinya Davam Hotel Management. Nah, boleh dong Bu di-share kayak semangatnya Ibu itu seperti apa sih kok bisa menjadi posisi hingga sekarang? Sebelumnya Semangatnya kok mungkin kayak semangat Ibu kok sebesar ini gitu loh, kayak emang aku saya orangnya kayak gitu. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, kita wajib ngucapin dulu selamat Hari Kartini buat semua wanita di seluruh Indonesia. Dan luar biasa. Dan tahun ini Hari Kartini itu luar biasa loh. Karena apa? Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi selain mengucapkan selamat Hari Kartini, juga mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Semangat gitu ya. Semangat. Jadi kalau ngomongin tadi masalah Sri Kandi sebenarnya terlalu berlebihan sih Junta, terlalu berlebihan. Jadi memang awalnya memang saya berjoin di Davam ini kan memang tugasnya tuh sebagai PR saja awalnya, hanya mempromosikan. Tapi berjalannya waktu ternyata saya dibutuhkan untuk membantu di penjualannya juga. Jadi memang saat ini saya bertugas untuk mempromosikan semua unit Davam di seluruh Indonesia dan juga bertanggung jawab untuk menjual seluruh unit Davam di seluruh Indonesia. Jadi kenapa tadi banyak tamu menjulukin saya sales Davam Indonesia? Karena apa? Kalau saya itu datang ke klien, ngobrol sama klien, saya kan yang nggak cerita lucu sih ya. Kan kalau teman-teman sales yang lainnya kalau jualin kan paling, oh saya dari Davam Semarang nih Pak, saya ada promosi bla 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 gitu kan. Kalau saya kan nggak mungkin, kalau saya cuma jualin Davam Semarang, saya bisa digebukin seluruh unit yang di Indonesia kan. Jadi kenapa saya itu kalau jual ya, ini loh Pak, saya ini punya produk, punya unit itu ini gitu kan. Saya sebutin semuanya gitu. Terus biasanya kan klien itu kan
Mbak nomornya berapa gitu kan, nomornya berapa, namanya siapa. Jadi daripada bingung, Bu Nini ini salesnya mana ya, Dava mana gitu kan. Kadang-kadang akhirnya yaudah deh saya tulisin ini aja ya Mbak ya, Nini sales Davam seluruh Indonesia. Jadi awalnya tuh begitu karena kan biar nggak bingung gitu. Jadi pikirnya tuh nanti ini Davam mana nih gitu. Udah kayak kementerian ya, Bu. Iya, Se-Indonesia, guys. iya karena kan memang itu tanggung jawab kita kan Benar sih, selaku Bu, dari benar. operator kan. Kalau nggak Benar ada benar jualnya benar. nanti saya digeruduk nih sama sales-sales. Salah satunya itu yang pakai baju hitam itu nanti protes kalau saya nggak jualin. Nah, Oke, luar biasa. Nah, udah dijelasin nih sama Bu Nini. Boleh dong tepuk tangannya buat Bu Nini. Oke, nah teman-teman, kalau Bu Nini tadi sudah ngejelasin ya gimana sih kayak respon Bu Nini jadi promotion atau PR dan sales marketing se-Indonesia. Nah, kadang teman-teman kayak kepo nggak sih? Bu Nini kan perempuan. Nah, kok bisa ya sesemangat itu? Emang karena emang Bu Nini itu memang orangnya kompetitif atau emang pengen punya apa ya cita-citanya tinggi atau orangnya agresif atau gimana tuh Bu? Kok Ibu bisa sampai sebertahan ini gitu loh? kalau saya Mm-mm. orangnya tuh tipikalnya saya Gak bisa diem. nggak bisa diem Mm-mm. dan saya orangnya pengennya satset gitu loh. Jadi kalau terus terang aja tanya sama tim-tim sales itu ya, kalau sudah namanya Bu Nini ngomong di grup minta kamar itu kan pasti pengennya direspon cepet gitu Mm-mm, karena saya mm-mm. pengennya cek karena bisnis itu cepet. Satset Jadi Bu ya. kalau misalnya kita sebagai sales itu nggak satset Mm-mm. bisnis bisa cepet hilang Benar, gitu. benar, Jadi benar. selang berapa menit aja lah. Kadang-kadang klien itu kan nggak pernah mau tahu kita lagi sibuk atau apa. Yang penting saya telepon, saya minta kamar, harus segera direspon gitu loh. Direspon, Kalau benar. misalnya nggak direspon, itu Mm-mm. pasti kadang-kadang, oh maaf Mbak, tadi kelamaan saya sudah ke hotel lain. Nah, Benar. bisnis itu cepat. Jadi kalau kita bisa menyadarin bahwa memang tugas kita sebagai sales itu harus satu-satu ya harus bisa fast respon lah ya kalau Mm-mm, ada mm-mm. apa-apa gitu sih. Terus kemudian saya juga nggak mau dong kalah dengan semangat teman-teman yang masih di bawah saya. Jadi meskipun mungkin kalau dari sisi umur, Heeh. usia, saya mungkin ya masih di atas teman-teman semua. Tapi kalau masalah semangat, saya kira sih nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Gitu. Memang intinya itu sat set. Set. Yuk yuk. Sat set sat set sat set sat set. Nah, emang kuncinya tuh emang harus sat set ya Bu ya Iya, kan? apalagi kita di hotel Mm-mm. sebagai ujung tombak, karena kan Mm-mm. kita sales itu ujung tombak dari suatu, maksudnya dari hotel ya, dari sisi Mm-mm. penjualan. Kalau orangnya kelar nggak set ya udah bayar aja, Mm-mm. kamu nggak bakalan datang gitu. Bener. Bener teman-teman, bener memang harus sat set. Nah, aduh, ternyata memang banyak rahasia ya di balik nama Nini Haryanti ini. Karena memang ya di balik seorang ibu, beliau memiliki tekad yang kuat dan memang sukanya satset dan cepat. Oke Bu Nini, nah Bu, dalam hari Kartini ini Bu ya, kan lebih kepada perempuan. Memang perempuan kan kita kenalnya ya cuman bisa masak, maca, mana atau masak, make up dan beranak. Itu pemikiran zaman old. Nah, Iya. kita gabungin dengan era modern sekarang, Bu. Nah, Bu Nini ini kan memang konsepnya adalah seorang PR dan sales marketing, sales manager se-Indonesia. Otomatis Ibu jangkauannya luas dan benar-benar tanggung jawabnya juga gede. Nah, Bu Nini, ada nggak sih Bu kayak keluarga gitu yang ngerasa kok mama sibuk terus gitu atau gimana gitu? Pasti ada ya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin orang dulu kan memang kerja nggak boleh, soalnya hanya di rumah. Tapi kan sekarang kan antara wanita dengan laki-laki itu kan kita sudah sejajar, setara gitu loh. Tapi memang kita sebagai perempuan tidak boleh meninggalkan kodrat kita sebagai seorang wanita yang tugasnya memang kewajibannya kalau yang sudah berkeluarga ya kita harus untuk keluarga, untuk anak, untuk suami kan itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi memang satu komplain itu pasti ada. Apalagi pada saat saya sebagai PR dan sales itu kan
Apalagi kalau hotel mau berdiri ya itu kan sibuk-sibuknya Mm-mm. saya dan tim gitu. Apalagi ngomongin penjualan. Kita kan tidak hanya akan bekerja di satu kota. Apalagi Mm-mm. saya kita ngomongin seluruh Indonesia. Pasti kan Mm-mm. akan banyak keliling keluar Mm-mm. kota dan itu tidak hanya 1 hari 2 hari gitu. Akan bisa berhari-hari dan itu rutin kita akan keliling ke Indonesia itu pasti. Jadi itu memang nggak saya pungkirin itu menimbulkan awal-awal juga menimbulkan komplain dari keluarga, apalagi anak saya waktu itu masih kecil ya. Jadi kan selalu kok mama selalu pergi, tapi ya karena itu butuh 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 waktu ya, bukan butuh waktu. pengertian. Jadi kita butuh memang komunikasi dengan keluarga, butuh pengertian dari keluarga dan juga support dari keluarga Mm-mm. juga untuk Mm-mm. saya bisa bekerja dengan baik Mm-mm. di saat saya harus meninggalkan keluarga gitu. Jadi memang harus balance. Saya juga harus tetap bekerja tidak meninggalkan mereka gitu. Jadi memang harus bisa Seimbang ya, seimbang, tapi juga itu dibutuhkan pengertian pengertian dari dari keluarga keluarga. sih. Ya dan Benar selama sih, ini Bu. juga baik-baik aja sih Mm-mm. selama ini. Kalau kayak tipsnya gitu, Ibu cara bagi waktu di keluarga dengan pekerjaan gimana Bu selama ini? Yang pasti satu, saya tidak pernah namanya ini ya karena kan kebetulan kantor pusat Dafam kan di Semarang. Jadi kan Mm. saya juga sama keluarga juga waktunya masih banyak. Kemudian kan saya tetap masih punya waktu untuk setiap hari memasakkan keluarga saya, mulai dari makan pagi, makan malam kan saya masih sempat untuk itu. Kemudian kan masih sempat lah untuk bersama keluarga itu masih sempat. Liburan gitu Iya, ya. pasti masih ada. Jadi ya ada enaknya juga ya punya ibu kayak Bu Nini ya. Kayak sibuk, nggak diceramahin. Tapi juga ada nggak enaknya kadang kan kita juga butuh mamah ya. Kadang untuk kayak teman ngobrol, teman curhat. Ya mungkin Sekarang kan ini ya ada komunikasi kan handphone. gampang. Heeh. Sekarang Tapi kan kalau sama mama keep in touch kan lebih iya pasti, enak. tapi kan kadang-kadang ya itu dibutuhkan itu tadi Heeh. pengertian dari Pengertian, kedua belah benar, benar, pihak. Kan kita sekarang benar kalau sih. misalnya jauh bisa video call, Benar, benar, benar. bisa WA-an, kayak Heeh. gitu sih. Terus juga masih Gitu. bisa ketemu kan. Yang penting kan katanya ada ini statement kan, yang penting itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Buat apa Kualitas. ketemu setiap hari tapi berantem terus kan Oh, gitu oh, kan. oh, oh. Jadi Kadang yang penting, kadang sing ado malah ngangeni lho, Bu. iya makanya gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Harus seimbang. Mm-mm. Bener sih memang teman-teman. Nah, Bu, saya agak kepo juga nih. Bu Nini itu kan jadi PR-nya dan sales manager Sedafam Indonesia nih. Hmm. Nah, ada dong Bu kiat-kiatnya kok bisa sampai bertahan selama ini. Ibu punya kenalan media sosial media se-Indonesia sebanyak itu dan bener-bener ya kita tahu kiprahnya Bu Nini kayak gimana gitu loh. Kok bisa gitu tuh ada Jadi ini kiat-kiatnya apa? gini, apa namanya enggak lah. Kalau yang masalah pakat tuh masih banyak di atas saya Iya, masih banyak. Tapi kalau saya lebih ke sharing aja, ini sharing aja ya, sharing aja. Saya tuh di dunia perhotelan sudah sangat lama dan kebetulan saya dari awal masuk dunia perhotelan itu saya memang berkecimpung di guest contact ya, jadi lebih ke operation. Jadi setiap hari saya memang tantangan saya di situ. Jadi saya lebih sering ke guest contact. Jadi kenapa saya memang sukanya tuh ngomong. Saya nggak bisa diem, saya sukanya ngobrol. Jadi tamu-tamu itu dan kita melayani dengan hati, Sunta. Jadi kita itu harus satu ya, mengenal tamu. Nama itu wajib. Kemudian kita ngobrol juga dengan tulus. Dan kita sering keep in touch sama klien-klien kita. Itu membuat ada ikatan emosional dengan klien kita gitu. Jadi kalau dari sisi sales ya itu sering kita say hello, sering kita misalnya kita tahu ulang tahunnya, kesukaannya apa, kan banyak cara memaintain tamu tuh banyak lah kita lakukan. Jadi ya jangan cuma kita itu menghubungin klien, menghubungi mereka itu hanya sangat butuh aja tuh jangan. Jadi kita akan sering ya intens lah sama mereka dengan cara kita lah. Itu nggak bisa kita punya kiat-kiat sendiri lah ya gitu. Kalau dari sisi media memang karena saya PR dan mengurusin tidak hanya satu kota, satu hotel aja. Jadi mau nggak mau saya harus ya itu mengenal media di masing-masing kota tersebut. Jadi memang awal-awal juga nggak mudah gitu. Tapi ya
namanya usaha ya, setiap saya nih mau contoh nih, Dava mau ke Kalimantan nih, mikir nih media Kalimantan mana aja sih ya. Saya berusaha untuk cari tahu mereka gitu kan. Terus kemudian saya bikin acara di sana, saya punya database, nggak tetap saya tinggalkan, tetap saya harus maintain karena tidak apa namanya, kita kan tidak pernah tahu ya teman-teman itu akan pindah kemana, apakah nanti akan ketemu lagi kan kita nggak pernah tahu. Jadi ya itu tadi, kita maintain mereka, tetap keep in touch mereka. Jadi lama-lama juga teman-teman tuh inget. Saya masih inget kok, saya tuh punya teman media dari Makassar. Itu kenal dari tahun 2012 gitu. Sampai sekarang tuh masih sering membantu saya untuk pemberitaan-pemberitaan Davam tuh masih gitu. Jadi kemudian teman-teman media juga sering kita say hello, sering kita maintain. Itu salah satu kiat untuk bisa ada ikatan emosional dengan kita gitu. Dan tadi itu kita sering say hello sama mereka gitu. Say hello, keep in touch. Jadi kayak emang ya kalau kita tulus sih baliknya juga tulus ya. Jadi Bu, ya. pokoknya intinya kita itu kalau sama klien itu jangan karena tuntutan pekerjaan asal aja, karena itu nggak akan masuk ke hati kita. Tapi pada saat kita ngobrol, kita ini sama klien tapi dengan tulus, memang dengan from the heart lah ya, itu hasilnya beda. Bener loh, saya punya pengalaman loh. Saya itu punya tamu dari keluarga ya, punya anak itu 4. Masih kecil-kecil dari mulai zaman SD, SMP, SMA. Anaknya laki semua. Ibu-ibu itu. Pada saat saya pindah ke Davam, padahal sebelumnya langganan di hotel sebelumnya, ngikutin saya sampai Davam. Dan itu kenal sampai sekarang, keep in touch sampai sekarang, sampai anaknya sekarang sudah menikah, sudah punya anak semuanya. Itu sampai sekarang masih, itu awalnya tempat tamu, sampai sekarang masih berhubungan gitu. Jadi itulah kekuatan dari apa ya, yaitu tadi kita melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus, itu akan menambah banyak teman kita gitu. Jadi tidak kita kok datang itu hanya kalau kita butuh aja, enggak. Yang penting kan kita silaturahmi, kita kenalan. Masalah bisnis itu kan akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau saya ngomongin jualan, kita ngomongin jualan ya. Kalau ngomongin jualan, saya nggak terlalu ambisius harus dapat bisnis dari ibu, dari bapak, itu enggak. Intinya saya silaturahmi, kenalan, mengenalkan produk saya. Masalah nanti dapat bisnis atau enggak, sudah ada yang ngatur kok, nggak terlalu ambisius. Kalau memang saya ada, misalnya ada ini nih, lead bisnis, saya sudah berusaha ini tapi saya belum dapat, ya udah itu belum rezekinya kita. Tapi kalau misalnya kita ya udah, yang penting kan kita silaturahmi berjalan, kan bisnis akan datang. Itu aja sih. Kiat-kiatnya ternyata simple tapi ngena banget ya. Karena kuncinya adalah satu, ketulusan dan komunikasi yang baik. Tumben kalian tanpa disuruh tepuk tangan ngasih tepuk tangan. Oke. Nah, tadi udah dijelasin banyak nih tentang Bu Nini bagaimana mengatur dan menjaga kestabilitasan pekerjaan, rumah, rekan kerja, semuanya. Nah, Bu, pertanyaan yang baru nih. Ini kan di era-era modern kan ya banyak ya media sosial yang dulu mungkin melalui koran atau mungkin media yang terbaca sekarang menjadi video atau pokoknya hal-hal yang modern lah, Bu. Nah, bagaimana Bu kiat-kiat biar tetap eksis di era modern seperti ini? Yang pertama yang pasti ya ini ya, kalau ngomongin dari sisi saya sendiri, saya untuk tetap bisa berkecimpung di dunia ini, satu ya selalu harus semangat dan optimis. Mungkin secara usia, mungkin saya kan di atas teman-teman sekarang ini ya. Namanya usia kan jalan ya, Bu ya. Tapi kalau mau ngasih semangat optimis, saya nggak mau kalah dong dengan anak-anak yang muda. Satu ya. Kemudian kalau ngomongin perkembangan zaman, sekarang kan eranya adalah yang serba generasi Z ya, milenial ya, semuanya yang pengennya serba praktis, yang digital semua, yang semuanya serba media sosial. Jadi ya mau nggak mau saya harus ngikutin yang lagi ngetren apa sih sekarang, teman-teman ya. Sekarang kan lagi sosial media kan pasti Instagram pasti ada,
Kemudian kalau Facebook itu kan masa Masih yang kemarin-kemarin ya, tetap itu kemarin-kemarin, masih tetap kemarin masih eksis. benar-benar Kemudian kita juga sekarang ada TikTok atau apa. TikTok. Jadi yang ngikutin perkembangannya yang lagi ngetren apa sih, tetap ngikutin gitu. Dan yang utama, yang penting ya itu tadi, kita harus tetap melayani itu dengan sepenuh hati, Mm-mm. dengan tulus. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mungkin kalau generasi sekarang jarang ya untuk bisa seperti itu. Kalau sama klien harus ini itu tuh susah untuk Mm-mm. dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau kita ngomongin sudah bekerja di bidang hospitality, mau nggak mau kita harus tetap mempertahankan itu. Jadi kalau misalnya kamu secanggih apapun tapi kamu tidak bisa melayani dengan hati ya, buat saya nothing. Itu sih menurut saya ya. Jadi kembali lagi melayani dengan sepenuh hati, tahu tentang keinginan tamu, tahu tentang keinginan klien itu seperti apa, kemudian fast respon kalau setiap ada kegiatan atau ada bisnis yang masuk ya kita harus melayani dengan cepat. Kalau misalnya ada komplain kita juga harus memberikan penanganan yang cepat dan kemudian mencari solusi yang pas buat klien itu saya rasa itu yang bikin mempertahankan klien untuk tetap bertahan sama kita tuh salah satunya itu. Benar. Bukan lagi kecanggihan hotel kita misalnya ataupun eksisnya di medsos kita. Itu kan hanya dilihat dari sisi brand awareness-nya di luar aja. Tapi kalau ngomongin kita ini kan bekerja dalam dunia hospitality. Mau nggak mau ya namanya pelayanan itu yang harus utama. Sekeren apapun medsos kalian, sekeren hotel apapun, kalau tanpa pelayanan yang setulus hati, sepenuh hati, nggak akan bisa. Untuk bisa mempertahankan klien tetap bersama dengan kita. Gitu. Benar, karena pada intinya memang ketulusan itu juga penting, Bu ya. Komunikasi yang baik juga penting juga. Ternyata memang banyak juga ya teman-teman kiat-kiatnya. Sama ini sih, Bu. Ya kita kembali lagi tadi ya, karena emang Ibu juga konsepnya kan emang sibuk ya. Nah, untuk ada nggak sih Bu kiat-kiat yang bisa di-share ke sesama wanita di Indonesia nih, pesan-pesan agar bisa produktif, jadi kayak ya jadi wanita, ibu-ibu tetap bisa produktif di rumah, atau bisa mencontoh Bu Nini jadi sales marketing, atau mungkin ada nggak Bu kiat-kiat apapun gitu? Kalau dari kiat-kiat sih sebenarnya ya simple sih, nggak terlalu ada yang signifikan. Tapi kalau menurut saya sih satu, yaitu tadi kita harus tetap semangat, optimis itu harus. Kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ada komunikasi kita dengan keluarga. Jadi biar kalau kita kerja juga enak gitu ya. Jadi nggak ada ngerundel atau apa gitu. Terus kemudian kita juga mengatur jadwal dengan baik. Jadi mengatur jadwal baik dalam arti itu misalnya kita sudah pasti ada planning nih di kerjaan ya, planningnya apa, di keluarga juga apa, itu kan bisa mengatur dengan baik gitu loh, biar sama-sama kerjaan dapat, keluarga juga dapat, kemudian juga kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Benar sih. Kemudian kita juga harus ada waktu buat kita sendiri, maksudnya me time lah ya. Jadi kita harus juga jangan kerja melulu ini itu, tapi kan kita juga harus ada me time untuk diri kita sendiri. Komplimen lah buat kita sendiri. Kita hobinya apa, senangnya apa. Mungkin Tunta senangnya kalau aku memanjakan diri sendiri, aku ke salon atau misalnya aku shopping, ya itu orang kan beda-beda. Nah itu benar. harus kita lakukan juga untuk namanya me time itu gitu. Butuh me time untuk menyegarkan. Iya betul. Dan caranya kan beda-beda. Setiap orang pasti punya ada yang jalan-jalan, ada yang suka misalnya kulineran atau suka yang shopping atau apapun. Ada yang cuma di kamar sambil check out Shopee. Iya betul, juga, itu kan juga me time juga. Pokoknya intinya yang membuat nyaman diri kita sendiri, karena kita sudah capek kerja, kita juga capek misalnya ada di rumah kan pasti kita juga ada capek ya. Kita kan jangan salah, saya sendiri ya masih ya nyuci piring, bersih-bersih, kayak itu kan juga pekerjaan keluarga. Kita kan ada rasa capek. Nah, kita kan ada rasanya namanya mericas diri kita sendiri dengan cara yang mungkin kita nyaman. Apa yang kita bisa bikin kita semangat lagi gitu loh. Kalau istilah sekarang itu healing ya. Healing gitu. Jadi tapi kan caranya beda-beda. Gitu. Jangan sampai yang capek kerja
terus nanti bad mood, Iya. tiba keluarga Nah, nggak dampaknya, ya, apa kan juga. bisa juga nanti ke bawah di Di kerjaan. kerjaan kebalik ya, Mbak, ya? Ya, kayak Di rumah gitu. bad mood sama keluarga, dibawa Iya. kerjaan yang kena, Ya, ya. terus nanti ketemu di kantor dibawa ke Dibawa ke rumah, rumah. ke Ya rumah juga yang kayak kena gitu, heeh. gitu. Emang Jadi ada waktu me time? betul. Jadi harus ya kalau orang yang sudah berkeluarga, pasangannya juga harus bisa pahami. Oh, kalau orang sudah butuh me time itu ya memang saya kira sih namanya me time tidak hanya perempuan, laki-laki juga pasti butuh kok. Gitu. Bu, kalau kayak perempuan, kan problematik perempuan ada sendiri ya daripada laki-laki ya, Bu, ya. Ada nggak sih, Bu, kayak pernah gitu Ibu pas lagi sibuk kerja atau apa gitu kayak tiba-tiba, "Aduh aku kayak gini," atau mungkin mens atau apa gitu-gitu. Pernah nggak sih, Bu, kayak gitu? Pasti ada ya. Pasti kan ada rasanya waktu tiba-tiba di kantor, tiba-tiba ada perasaan jenuh, Mhm mhm. tiba-tiba ada Mhm. perasaan kok seperti ini Mhm ya, mhm. ada rasa capek itu pasti Mhm. ada. Setiap orang pasti kalau tidak hanya orang kerja, setiap orang yang saya kira sih masih bisa ngalamin hal kayak gitu tuh pasti ada. Tinggal kita dari kita sendiri-sendiri Heeh. aja, gimana sih cara mengembalikan untuk tidak seperti itu? Ya itu tadi, mungkin caranya akan beda-beda. Mungkin saya dengan kamu rasanya beda-beda. Kalau saya misalnya lagi bosan kayak gitu ya udah, misalnya keluar ruangan sebentar, misalnya apalah yang bikin kita bisa nyaman, bisa happy kan kita sendiri yang tahu ya. Gitu. Solusinya lebih kayak Lebih ke mengenali diri sendiri, iya, jadi mengenali lebih diri ke sendiri. untuk mengembalikan kita kembali ke semangat awal tuh saya harus ngapain kan yang tahu kita sendiri. Gitu. Memang konsepnya memang sebagai wanita itu semangat, mengenal diri sendiri, tahu bagaimana cara menyikapi ketika lagi bad mood atau mungkin Iya, lagi iya itu harus tahu. Kalau harus nggak tahu tahu. nanti keterusan tuh susah. Malah susah ya, kasihan Mm-mm. sekitar juga. Gitu. Oke. Bu, kalau kayak selama perjalanan selama ini, Bu, ada nggak sih, Bu, satu hal yang paling buat Ibu sampai sekarang tuh nggak pernah lupa? Entah kejadian sedih, seneng, atau terharu atau apa, pernah nggak sih, Bu? Kayak gimana? Pernah sih banyak ya. Mhm. Sedih tuh banyak. Apa Yang namanya? terpaling ingat sampai sekarang kayak nggak pernah lupa, kayak Bu Nini tiba nggak pernah kehabisan uang atau mungkin apa atau ketinggalan bajunya atau apa, pernah nggak sih cerita apa gitu loh, Bu? Yang membuat saya berkesan itu adalah karena itu ya, satu yang berkesan ya, selama saya berkarir di hospitality ini namanya kejadian yang membuat saya sedih, seneng, ataupun misalnya ya apapun lah ya itu pasti ada. Tapi ada yang sangat berkesan itu satu ya. Berkesan sekali itu ya saya kenal dengan salah satu keluarga kemudian saya kenal dari anak ini masih kecil, anak kecil, masih SD. Waktu itu ada empat bersaudara. Itu mulai saya kenal itu dari mulai dia anak yang paling kecil itu SD, ada SMP, ada SMA, ada yang satu tuh sudah mau masuk kuliah kalau nggak salah. Dari kecil dan itu keluarga pilot kan kebetulan. Nah, saya tuh karena intens sama mereka, kenal baik sama mereka, ya itu tadi karena saya memposisikan itu kalau ngobrol tuh sudah kayak keluarga gitu. Jadi dia itu sama tamu sama klien ini tuh sangat-sangat deket gitu. Deketnya itu ya kemana-mana kalau masalah hotel tuh selalu saya yang suruh ngurusin gitu. Nah suatu saat saya tuh lagi perjalanan dinas naik pesawat waktu itu. Nggak tahu kenapa waktu itu tuh pilotnya itu adalah salah satu putra yang saya kenal dari mulai kecil Keluarganya. itu dan waktu itu tuh sampai pilotnya ini nungguin di tangga pesawat karena waktu itu saya itu dipanggil terakhir karena pesawat sudah mau ditutup kan, tapi saya belum masuk pesawat tuh saya dipanggil gitu kan, perhatian atas nama ini segera untuk masuk ke pesawat karena sebentar lagi pesawat akan ditutup gitu karena Konsepnya kayak yang perhatian iya, dan atas nama saya nama itu disebut. Nini Arianti gitu kan. Betul. Terus habis itu kan saya jalan terus pilot ini tuh nunggu di tangga gitu, nunggu di tangga dari jauh terus ada teman saya satu tim saya tuh katanya, "Nih itu siapa ya? Kok nunggu dia?" "Nggak tahu saya siapa." Waktu mendekatin tangga, "Apa kabar Mbak Nini?" gitu.
Nggak taunya itu yang jadi pilot itu adalah salah satu putra klien saya yang saya kenal dari kecil itu gitu. Jadi dia udah jadi pilot gitu dan nungguin saya gitu. Dan itu surprise buat saya gitu loh. Itu karena ya itu tadi ya, apa namanya, saya mau posisikan kalau sama klien itu udah kayak keluarga gitu. Itu yang sangat berkesan. Mas, banyak sih hal yang berkesan tuh banyak. Kalau mau diceritain itu mungkin 2 hari nggak cukup kali ya, banyak banget berkesannya. Kalau ngomongin masalah sedih sih banyak juga ya. Tapi ya itu namanya orang hidup tuh kan nggak ada namanya seneng terus ya, ada Iya. sedihnya gitu aja. Oh, ya Tuhan, sangat panjang sekali ya cerita menjadi seorang Bu Nini Haryanti ini. Oke, Bu Nini, penutup nih Bu, pertanyaan penutup. Boleh dong Bu, kasih semangat buat teman-teman yang di rumah, terutama buat perempuan ya, biar semangatnya itu ya yang mungkin semangatnya masih di bawah atau mungkin lagi yang namanya orang nggak ada yang tahu Bu ya, mungkin juga ada orang yang lagi down atau apa gitu. Boleh dong Bu kasih semangat atau mungkin kiat-kiat menjadi sesosok perempuan yang tangguh, yang ya kurang lebih seperti Bu Nini lah, maksudnya sebagai perempuan yang tangguh dan sampai sekarang dengan umur segini masih produktif, masih tetap cantik, masih tetap bisa friendly ke semua orang, seseru ini. Boleh dong Bu, teman-teman di rumah dikasih kiat-kiat nih biar perempuan-perempuan yang ada di rumah ini biar tetap semangat dan biar bisa sampai sekarang itu produktif kayak Bu ini. Gimana nih Bu? Kiat-kiatnya ya. Mm-mm. Tapi kalau ini kiat-kiat dari saya untuk saya sendiri Mm-mm, ya. mm-mm, Jadi kan kalau ngomongin wanita sukses itu kan masih banyak di luar mm-mm, sana. mm-mm. Kalau kiat-kiat dari saya sendiri sih satu, semangat optimis itu kan pasti harus Pasti ya, harus. harus. Kemudian yang kedua, jangan baperan. Jangan baperan. Iya, Ini jangan baperan, dengerin jangan jangan baperan. Jadi baperan. perempuan jangan Apalagi baperan. dunia kerja kita ini kan banyak melibatkan tim ya. Jadi Benar. kalau baperan ya ke laut aja. Yang ketiga, mau belajar dan terus Mau belajar, belajar. terus belajar. Terus kemudian yaitu tadi, jangan kalah lah sama, pokoknya kita harus jangan kalah sama anak-anak muda yang sekarang lah. Kalau dari sisi karena saya masih bekerja ya, Iya, jadi saya juga harus memposisikan, harus mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang terakhir tuh yang nggak boleh lupa, harus menjaga kesehatan. Itu jaga kalau kesehatan. menjaga kesehatan itu banyak Banyak caranya. banyak caranya ya, Heeh. dan itu penjabarannya panjang dari mulai menjaga diri, menyerawat diri itu salah Mm-mm. satu menjaga kesehatan. Kan Jadi, kesehatan banyak ya Bu ya, kesehatan mental, fisik, betul, iya. kesehatan. Apalagi kalau kita ini kan juga orang kan melihat kita, Mm-mm. masa kita kerja kalau udah penampilannya nggak perlu cantik, tapi yang cantik itu kan relatif ya. Relatif. Jadi yang penting kan kita bisa merawat diri. Jadi kan orang tuh melihatnya juga enak. Benar sih. Gitu. Ya sebenarnya banyak ya Bu ya kalau mau jaga kesehatan ya. Kayak Betul. healing pun juga termasuk jaga kesehatan Iya. mental. Iya. Skincare juga termasuk kesehatan Iya, menjaga kesehatan jaga kulit ya. kulit tubuh. Kalau kulit bersih kan juga senang toh Bu. Iya, makanya banyak Gitu cara sih lah. teman-teman, banyak cara. Pokoknya harus selalu Oke. optimis dan semangat. Bener. Wah, boleh dong terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nini. Ya Allah, sudah sepanjang ini kita podcastnya dan terima kasih Bu Nini sudah menyempatkan waktu main ke Davam Semarang. Terima kasih, sukses selalu untuk Davam Semarang ya. Davam Semarang semakin oke, soalnya banyak anak muda sekarang di sini. Ye. Bu Nini. Anak. Bu Nini. Yuk. Bu Nini. Ayo deh. Bu Ternyata Nini. mau ini ya, Bu kayak Nini. mau kampanye. Bu Nini. Oke. Nah, teman-teman, kembali lagi untuk Davam Semarang mengucapkan selamat Hari Kartini ya Bu ya buat teman-teman perempuan yang ada di rumah dan keluarga Davam, perempuan-perempuan selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini, semoga perempuan di Indonesia tetap semangat dan bisa menyongsong Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Oke, mungkin akhir ini Bu, kita boleh salam dulu yang ngimpi asik, ngobrol inspiratif, tapi asyik.